Selamat siang semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kita Kalkulus 1. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang definisi formal dari limit. Jadi nanti kita akan menentukan suatu definisi yang cukup matematis, lebih matematis daripada definisi kita yang kemarin, tapi hasil dari definisi ini lebih jelas. Begitu. Nah, kita langsung saja ya. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa jika limit x mendekati a dari fx sama dengan L, ini terjadi jika fx semakin mendekat pada L sebagaimana x mendekati a. Nah, walaupun begitu, definisi ini kan cukup intuitif ya, sehingga kita perlu membuat definisi yang lebih akurat lagi tentang limit menggunakan analisis matematis. Kita lihat nanti loh, intuitifnya gimana sih Bu? Nanti kita akan lihat di contoh soal. Nah, kita misalnya di sini menggunakan contoh soal berikut. Kita nggak usah ambil yang susah-susah, kita ambil aja contoh soal yang sederhana. 3x ditambah 4 ini sebagai fx-nya. Jika kita diminta untuk menjelaskan arti dari limit tersebut, kita mungkin akan mengulangi definisi intuitif yang sudah kita gunakan sejauh ini, yaitu semakin x itu mendekati 2, maka fungsinya ini semakin mendekati 10. Begitu ya. Nah, selanjutnya akan tetapi apa sih yang kita maksud sebagai dekat? Gitu. Satu jawaban yang memungkinkan itu adalah jika limit x mendekati 2 dari 3x tambah 4 ini semakin mendekati 10, kita dapat membuat si fungsi 3x tambah 4 ini semakin mendekati 10 dengan mengkondisikan x ini cukup dekat dengan 2. Jadi x ini kita buat sedekat mungkin dengan 2 supaya si 3x ditambah 4 ini mendekati 10. Tapi bisa nggak kita melakukan hal ini? Gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya bisa nggak kita memaksa supaya jarak antara 3x tambah 4 dengan 10 itu ada satu unit, satu satuan jarak. Jadi misalnya ini kita punya 3x tambah 4. Kemudian ini ada 10. Bisa nggak ini kita paksa supaya jaraknya itu satu satuan. Gitu. Nah, untuk melihat nilai X seperti apa yang menjamin hal tersebut, kita harus tuliskan sebuah ketaksamaan yang menyatakan bahwa 3X ditambah 4 itu ada dalam rentang 1 unit dari 10. Ini maksudnya selisih jaraknya dari 3X tambah 4 ke 10 itu dalam rentang 1 unit. Nah, ini kalau kita buat bahasa matematisnya, berarti si 3X tambah 4 ini kita kurangkan dengan 10 itu harus kurang daripada 1. Tapi ingat, karena ini jarak, maka harus ada tanda mutlak. Nah, seperti ini. Kenapa jarak harus tanda mutlak, Bu? Seperti yang kalian ketahui, kalau kita berbicara tentang jarak, itu kan biasanya ini ya, jarak itu tidak pernah ada jarak negatif, jarak positif ya. Kalau kita berbicara tentang jarak, itu kita berbicara tentang nilainya saja, besarannya. Misalnya, jarak rumah saya ke rumahnya si A itu 50 cm, 50 meter. Nah, kan tidak ada min 50 meter ya. Jadi, harus diberikan tanda mutlak. Karena bisa jadi kalau kita mencari selisih, itu nanti hasilnya negatif, begitu. Nah, selanjutnya, ini ya, jadinya nanti kita dapat ketidaksamaan ini. Jadi ini ada dalam rentang 1, gitu maksudnya. Dalam rentang 1 ini kurang dari 1. Nah, dengan mengeliminasi nilai absolut, jadi ini dikeluarkan dari tanda kurung, maka ini nanti ekivalen dengan
si 3x tambah 4 min 10 ini ada di antara 1 dan min 1. Atau yang di dalam ini kan boleh kita keluarkan ya tanda kurungnya ya. Tinggal kita keluarkan tanda kurungnya, 4 dikurangi 10 sama dengan min 6. Gitu, sehingga nanti si 3x min 6 ini ada di rentang min 1 sampai 1. Nah, tadi kita kan mau menentukan sebagaimana x itu harus mendekati 2. Jadi, kita harus memisahkan x min 2. Gitu, jadi kita dari si 3x min 6 ini, kita gimana caranya kita bentuk menjadi x min 2. Gitu. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya teman-teman ya. Kalau kita sederhanakan, nanti kita peroleh min 1 kurang dari 3x min 2. Gini, kurang dari 1. Menggunakan sifat distributif, gitu ya. Nah, kemudian, setelah kita pisahkan seperti ini, wah sudah kelihatan ya ada bentuk x min 2. Supaya yang di sini sendiri, tinggal satu suku x min 2, maka kita perlu membagi pertaksamaan tersebut dengan 1/3 supaya yang di sini tinggal x min 2 tadi. Nah, sehingga kalau kita bagi akibatnya min 1 jadinya min 1/3. Begitu. Kemudian 3x min 2, 3 dikali x min 2 jadinya cuma x min 2. Kemudian yang satu nanti jadinya 1/3. Atau kalau kita pasang kembali nilai absolutnya, kita akan peroleh absolut dari x min 2 itu kurang dari 1/3. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini saya punya contoh juga. Contoh kita yang kedua, tentukan nilai x di mana 3x ditambah 4 paling tidak berada pada jarak 1/100 dari 10. Nah, kalau yang tadi, kalau yang ini ya saya lupa menyebutkan juga ya kalau di sini. Nah, kalau di sini kesimpulan yang bisa kita ambil apa teman-teman? Jadi kalau di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa supaya jarak antara tiga x tambah 4 dan 10 itu kurang dari 1, maka x min 2 ini harus kurang dari 1/3. Begini ya. Oh ya teman-teman, saya mohon maaf jika nanti ada suara yang masuk ya. Namanya juga kita merekam di jam-jam sibuk ya ini ya. Nah, selanjutnya tadi kalau kita menganggap 1 itu adalah jarak yang dekat, cukup dekat. Tapi kemudian, wah kok saya merasa 1 itu masih terlalu jauh, Bu. Saya mau coba kalau nilainya 1/100 jaraknya. Kan lebih dekat lagi daripada 1. Nah, bisa menggunakan cara yang sama. Jadi sama seperti tadi, kita bentuk letak samaannya dulu, di mana jarak antara 3x ditambah 4 dengan 10 ini kurang daripada 1/100. Gitu ya. Atau sama seperti tadi, 3x min 6 ini ada kurang daripada 1/100. Atau kalau tanda absolutnya kita hilangkan, maka 3x min 6 ini ada di antara min 1/100 sampai 1/100. Gitu. Nah, ketaksamaan ini sama seperti tadi. Kita kan mau mencari nilai jarak antara x dan 2 itu nanti berapa. Harus berapa supaya nanti dia jarak fx-nya dengan 10 itu sama dengan kurang dari 1/100. Nah, kita bagi ketaksamaannya dengan 3, menghasilkan ini. Min 1/300 itu kurang dari x min 2, kurang dari 1/300.
Yang mana ini akan ekivalen dengan kalau nilai absolutnya kita pasang kurang dari 1/300. Begitu. Nah, kemudian ini nanti artinya apa? Jadi, jarak antara tadi fungsi kita 3x tambah 4. Dan 10 itu kurang dari 1, maaf, kurang dari 1/100 jika jarak antara X dan 2 ini kurang dari 1/300 gitu ya. Nah, dengan menggunakan pernyataan yang seperti ini, kita bisa lebih mengerti lagi, lebih akurat lagi dalam menyimpulkan. Kalau misalnya tadi kita menggunakan definisi intuitif, ketika kita ditanya, kita mau supaya jarak si 3x tambah 4 dan 10 itu kurang dari 1/100. Kira-kira jarak dari x dan 2 itu harus seperti apa? Kalau tadi kita hanya mengandalkan pertanyaan definisi yang intuitif, ini kita akan kebingungan. Paling kita hanya bisa mengira-ngira gitu. Tapi kalau dengan definisi yang lebih akurat ini, kita bisa menentukan mau jaraknya seberapa. Misalnya 3x tambah 4 dan 10 itu kita ingin jaraknya itu 1/100 lah, 1/1000 atau 1/10.000. Itu kita bisa menjawab, oh ini x dan si 2-nya ini harus kurang dari sekian. Begitu. Jadi saya rasa paham ya idenya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya dari pembahasan tersebut, kita akan dapat menunjukkan kapan kita dapat membuat 3x tambah 4 sedekat mungkin dengan 10 dengan jarak yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau jaraknya 1, oke, kita bisa tunjukkan dengan nilai x sama dengan seberapa. Kalau jarak terdekat itu misalnya adalah 1/100, kita bisa tunjukkan x-nya mendekat kedua itu seberapa, kondisinya seperti apa. Nah, kita dapat menunjukkan hal ini juga dengan mengulangi argumen tadi pada ilustrasi dan contoh dengan berbagai jarak yang kita inginkan. Nah, sebutlah jaraknya misalnya epsilon, di mana epsilon, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harus lebih besar daripada 0, karena namanya jarak tidak ada yang negatif ya. Nah, kita diminta menunjukkan bahwa kita dapat membuat 3x ditambah 4 dalam satu jarak epsilon dari 10 tanpa peduli seberapa kecil si epsilon itu, membuat x itu cukup dekat pada 2. Target kita di sini adalah menentukan rentang nilai x yang akan menjamin bahwa 3x tambah 4 tetap dalam jarak epsilon dari 10. Jadi dia tidak akan melebihi target. Maka pertama-tama harus kita kondisikan dulu sama seperti yang tadi. Si fx yaitu 3x ditambah 4 dikurangi 10 ini tidak boleh lebih daripada si epsilonnya. Jadi tetap ada dalam radius epsilon begitu. Nah, ini sama seperti tadi. Kan ekivalen ya dengan kalau misalnya absolutnya tadi kita ambil, tanda absolutnya kita ambil ekivalen dengan min epsilon kurang dari 3x min 6 kurang dari epsilon begitu. Nah, pertidaksamaan ini sama seperti tadi kita bagi dengan 3 sehingga kita peroleh nanti x min 2 ini ada di antara min epsilon per 3 sampai epsilon per 3 atau mutlaknya itu berada kurang daripada epsilon per 3. Maka 3x tambah 4 min 10 ini kurang daripada epsilon ketika x min 2 ini kurang daripada epsilon per 3.